Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Anda terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa terus dalam kesuksesan dan bertambah kemurahan rezeki serta dalam kemakmuran. Pada kali ini dalam suasana tahun baru Imlek, saya mengunjungi Wihara Avalokiteswara yang berada di Banten. Tahun baru Imlek pada kali ini jatuh pada tanggal 22 Januari 2023. Imlek tidak hanya dirayakan masyarakat Cina di negara tirai bambu, tapi juga di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri peringatan Imlek sempat dilarang di masa Presiden Soeharto. Imlek merupakan istiadat tahun baru untuk etnis Tionghoa khas di Indonesia. Kalau di Cina, tahun baru ini disebut dengan sebutan Xuanjia. Di Indonesia, warga keturunan Cina menyebutnya Xianjia atau Imlek. Artinya dalam bahasa Hokkien adalah tahun baru. Tahun baru Imlek berasal dari dinasti Shang 1600 hingga 1046 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah Imlek, peringatan tahunan ini syarat akan berbagai tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan masih lestari hingga sekarang. Apalagi sejak Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang memperbolehkan perayaan Imlek di Indonesia, karena dahulu ketika berkuasanya Presiden Soeharto selama 32 tahun Imlek dilarang untuk dirayakan. Dirayakan kembali oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Hingga hari ini dari tahun ke tahun selalu semarak dan meriah acara perayaan Imlek di Indonesia. Pada Imlek kali ini siklus zodiak Cina jatuh pada tahun kelinci, khususnya kelinci air di tahun 2023. Lambang kelinci adalah simbol umur panjang, kedamaian dan kemakmuran dalam budaya Tionghoa, sehingga 2023 diprediksi menjadi tahun harapan. Kelenteng Avalokiteswara, semoga pancaran welas asih Kuan Im Posat selalu menyertai hidup kita. Itulah semboyan yang ada di Kelenteng Avalokiteswara yang ada di Banten, Serang. Kita menuju ke Pantai Indah Kapuk 2, tempat reklamasi yang sekarang sudah menjadi objek wisata. Ya, ini bangunan pagoda yang ada di Pantai Indah Kapuk 2. Pagoda adalah menara berjenjang bergaya Asia Timur dengan beberapa atap yang sama seperti di Nepal, India, Thailand, Jepang, Korea, Vietnam. Dalam agama Buddha, pagoda berfungsi sebagai sebuah bangunan tempat menyimpan jasad dari pendiri agama Buddha. Seperti di Myanmar yang dijuluki sebagai negara 1000 pagoda. Di Pantai Indah Kapuk 2 ini letak pagoda ada di pintu masuk di bundaran. Sebagai bangunan suci agama Buddha, pagoda yang ada di Indonesia yang paling terkenal adalah yang ada di Semarang, yaitu Pagoda Avalokiteswara yang diberi gelar pagoda tertinggi di Indonesia oleh Rekor Muri. Pada petang hari ini pengunjung begitu ramai. Di sini sebagai tempat wisata kuliner yang sangat menarik dengan beragam aneka kuliner yang ada di Nusantara. Banyak juga kuliner dari masakan Eropa atau Asia yang ada di Pantai Indah Kapuk 2 ini. Maka tidak mengherankan apabila Pantai Indah Kapuk 2 ini menjadi tempat wisata tipis-tipis yang ada di Jakarta. Apabila Anda menginginkan berwisata kuliner ataupun ingin menghibur diri bersama keluarga, wisata Pantai Indah Kapuk 2 dapat dijadikan pilihan alternatif. Patung Dewi Kuan Im di sebuah pagoda bersama Dewi Kuan Im. Kepada teman-teman yang merayakan
tahun baru Imlek, saya mengucapkan Gong Si Pacoy. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kemakmuran, dan kesuksesan. Marilah kita rawat terus Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia yang tumbuh dalam kemajemukan, sehingga kemajemukan inilah kekayaan yang ada di negeri kita dan dapat dijadikan suri toladan bagi negara-negara lain yang dipenuhi dengan konflik dan berbagai macam intrik-intrik yang hari ini terus bermunculan. Untuk itu, ideologi-ideologi yang ada dan berkembang di negeri Indonesia ini pun semoga dapat dijadikan sebagai pembelajaran, dan ke depan kita bina terus keberagaman kita ini sehingga menjadikan kita tumbuh kuat berkembang dalam nuansa kehidupan Pancasila. Akhir dari perayaan tahun baru Imlek adalah Cap Go Meh. Cap Go artinya 15, Meh malam, yaitu malam ke-15. Pada malam purnama atau malam ke-15, di mana perayaan Imlek akan dirayakan pada terakhir kalinya sebelum masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, akan merayakan perayaan penutup atau Cap Go Meh. Cap Go Meh pada Imlek tahun 2023 ini akan jatuh pada tanggal 5 Februari 2023. Kegiatan pada Cap Go Meh diantaranya adalah sembahyang di wihara, kemudian diadakan pertunjukan barongsai. Sejarah Cap Go Meh diketahui berawal dari sebuah ritual penghormatan kepada Dewa Taiji pada masa pemerintahan dinasti Han pada abad 17. Momen sakral ini dilaksanakan secara tertutup di kalangan istana dan para raja. Hingga akhirnya ketika masa pemerintahan dinasti Han berakhir, perayaan Cap Go Meh mulai dikenal masyarakat umum. Perayaan Cap Go Meh juga tidak lepas dari festival lampion. Lampion ini kerap kali hadir dalam perayaan masyarakat Tiongkok karena memiliki arti sebagai simbol keberuntungan. Dominasi warna merah yang bermakna lambang kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Masyarakat Tionghoa meyakini bahwa pergelaran festival lampion yang meriah akan memberi jalan dan menerangi rezeki bagi kehidupan mereka. Kue keranjang merupakan salah satu makanan wajib perayaan Imlek. Akan tetapi selama perayaan tahun baru, kue ini belum bisa dimakan karena masih digunakan untuk keperluan sembahyang. Dodol orang Cina ini baru boleh dimakan 15 hari setelah Imlek, yaitu ketika Cap Go Meh. Dalam momen Cap Go Meh juga akan disajikan pertunjukan berupa barongsai di sejumlah lokasi untuk menghibur para masyarakat. Barongsai berasal dari kata barong dan sai. Kata sai dalam bahasa Hokkien artinya singa. Demikianlah teman-teman semuanya pertemuan kita kali ini dalam tayangan perayaan Imlek tahun 2023. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.